Halo, terima kasih untuk kehadirannya dalam mengikuti webinar pada sore hari ini mengenai tren terkini data science, inovasi, dan teknologi masa depan. Saya Dina Sabrina, selaku pembicara pada webinar ini. Baik, langsung saja kita mulai di pembahasannya. Yang pertama itu kita ketahui dulu definisi dari data science. Data science merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan berbagai teknik dan alat dari ilmu komputer, matematika, statistik, dan domain spesifik untuk mengekstraksi wawasan dan pengetahuan dari data baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, data science tidak hanya tentang memahami data, tetapi juga mengenai bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah dunia nyata dengan cara yang inovatif dan efisien. Data science modern telah berkembang jauh melampaui analisis uh, statistik sederhana menjadi suatu disiplin yang kompleks dengan memanfaatkan teknologi canggih dan metode analisis untuk menangani volume data yang besar dan beragam. Selanjutnya yaitu evolusi data science dan signifikasinya. Data science merupakan disiplin ilmu pasti memiliki sejarah yang kaya dan evolusi yang kompleks yang melibatkan perkembangan dari metode statistik tradisional hingga penggunaan teknologi canggih dan metode analisis modern untuk mengekstraksi wawasan dari data. Nah, berikut beberapa garis besar perkembangan sejarah dari data science yang dimulai dari era pra-digital, yaitu awal tahun 1800-an, statistik awal digunakan untuk kepentingan pemerintah dan administrasi seperti sensus populasi dan analisis data demografis. Selanjutnya pada tahun 1940 sampai 1960 mengenai komputasi awal dan teori informasi. Pada Perang Dunia Kedua mendorong perkembangan mesin komputasi awal untuk deskripsi dan analisis data militer. Selanjutnya pada tahun 1960 sampai 1970 mengenai awal komputasi data dan database, yaitu munculnya komputer mainframe yang memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah yang besar. Nah, di sini IBM telah memperkenalkan sistem basis data relasional yang pertama. Selanjutnya, pada tahun 1970 sampai 1980, yaitu statistik modern dan AI awal. Yang mana pengenalan metode statistik canggih seperti regresi logistik dan analisis varians atau ANOVA. Yang awal penggunaan AI digunakan untuk pemrosesan data yang termasuk perkembangan sistem pakar dan algoritma pembelajaran mesin sederhana. Selanjutnya pada tahun 1980 sampai 1990 yaitu munculnya istilah data mining dan database. Nah, pada tahun ini istilah data mining mengacu pada proses menemukannya pola dan hubungan dalam database. Basis data
relasional menjadi umum di industri yang memungkinkan untuk mengakses dan analisis data secara efisien. Tentunya pada tahun 1990 sampai tahun 2000, yaitu pengenalan internet mempercepat pertumbuhan data digital dengan meningkatkan kebutuhan akan analisis data dalam skala yang besar. Selanjutnya, pada tahun 2000 sampai 2010 mengenai big data dan analitik canggih. Pengenalan konsep big data mencakup volume, kecepatan, dan keragaman data yang tidak dapat ditangani dengan teknologi tradisional. Selanjutnya, pada tahun 2010 sampai 2020 munculnya machine learning dan deep learning. Peningkatan dalam machine learning dan deep learning akan memungkinkan analisis data yang lebih kompleks dan prediktif. Selanjutnya, dari tahun 2020 sampai sekarang ini, perkembangan kecerdasan buatan semakin canggih, termasuk model bahasa yang sering kita gunakan, yaitu GPT, yang digunakan untuk pemrosesan bahasa alami dan aplikasi kecerdasan buatan lainnya. Perkembangan sejarah data science menunjukkan transformasi dari teknik analisis data sederhana menjadi disiplin ilmu yang kompleks dan integral bagi pengambilan keputusan berbasis data di berbagai sektor industri. Nah, dengan terus berkembangnya teknologi dan metodologi, data science akan memainkan peran penting dalam memecahkan masalah dan dunia nyata dan mendorong inovasi masa depan. Data science memegang peran utama dalam dunia bisnis modern, yang dimana pengambilan keputusan berbasis data akan menjadi sangat penting untuk keberhasilan dan daya saing organisasi. Nah, berikut beberapa poin mengenai pentingnya data science dan bagaimana data science itu mendorong keputusan bisnis yang berbasis data di era digital pada saat ini. Yang pertama yaitu pemanfaatan big data atau data besar. Yang dimana bisnis saat ini menghasilkan dan mengumpulkan data dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai sumber, yang memungkinkan untuk pengelolaan dan analisis data untuk mengekstraksi wawasan yang berharga. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang lebih cerdas, yang dimana data science akan menggunakan teknik analisis prediktif untuk meramalkan tren masa depan berdasarkan data historis. Yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi operasional, yang akan membantu data science ini akan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan optimalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu personalisasi dan peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan menganalisis data pelanggan, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara mendalam yang memungkinkan mereka untuk menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan individu pelanggan. Selanjutnya itu pengelolaan risiko dan keamanan.
di mana algoritma data science dapat digunakan untuk mendeteksi pola anomali yang akan menunjukkan eh, adanya aktivitas penipuan eh, dengan membantu bisnis untuk mengurangi kerugian finansial dan meningkatkan keamanan. Selanjutnya itu ada inovasi dan pengembangan produk. Data science dapat membantu dalam menemukan wawasan yang tepat yang untuk digunakan mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berubah-ubah. Selanjutnya, terus ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini dalam data science memungkinkan perusahaan untuk menganalisis aktivitas pesaing dan memahami posisi mereka di pasar. Yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi kompetitif yang lebih efektif. Selanjutnya, pembukaan peluang bisnis baru. Dengan menganalisis tren dan pola dalam data, kita dapat mengidentifikasikan peluang untuk ekspansi pasar dan mengembangkan produk baru. Selanjutnya ada penegakan keputusan dan transparansi. Dalam data science dapat membantu bisnis memastikan bahwa pelaku bisnis mematuhi peraturan yang berlaku seperti GDPR dalam mengelola dan melindungi data pribadi dengan lebih baik. Nah, 9 tersebut merupakan poin penting data science, yang dimana data science dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat, efisien, dan strategis yang dapat meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Tetapi membuka peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan, yang dimana di era digital yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, data science dapat menjadi kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif dan kesuksesan dalam jangka panjang. Lanjut, itu tren terkini dalam data science. Maaf. Dalam era digital yang terus berkembang, data science akan semakin penting. Mohon maaf. Data science ini akan memerankan peran yang semakin penting dengan berbagai tren yang muncul, yang memungkinkan pemecahan masalah yang lebih kompleks dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Nah, ini merupakan 3 dari beberapa tren terkini yang signifikan dalam data science.
Halo, halo, cek, halo.
Mohon maaf. Oh, suara. Oh, mohon maaf ya. Tadi saya tidak sengaja lupa menyalakan mikrofon saya kembali. Saya ulang mungkin tadi dari sini ya, dari tren data dalam data science. Oke. Hmm. Eh, yang dalam tren terkini dalam data science terdapat tiga tiga teknologi yang signifikan dalam bidang data science. Yang pertama yaitu eh, kecerdasan buatan dalam pembelajaran mendalam atau AI dan deep learning. AI dan deep learning eh, telah merevolusi cara kita mengatasi masalah dengan memberikan kemampuan dan pemrosesan yang lebih canggih. AI memungkinkan otomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan intervensi manusia, seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, maupun pemrosesan data dalam jumlah yang besar. Nah, dan untuk deep learning itu menggunakan jaringan saraf tiruan yang terdiri dari banyak lapisan untuk mempelajari representasi data yang kompleks dan non-linear. Yang kedua yaitu analisis prediktif dan preskriptif. Itu bagaimana data analistik digunakan untuk memprediksi tren dan memberikan rekomendasi berbasis berbasis data, yang dimana prediksi tren menggunakan teknik statistik dan machine learning untuk menganalisis data histori dan memprediksi tren masa depan yang akan membantu dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Dan untuk analisis preskriptifnya akan melampaui prediksi dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan yang harus diambil dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga yaitu ada edge computing dan IoT, yang merupakan tren yang mengubah cara data dikumpulkan dan diproses, dianalisis, terutama dalam waktu yang real time. Edge computing akan memindahkan pemrosesan data lebih dekat ke sumber data, misalnya seperti sensor dan perangkat IoT, dengan mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan respon. Dan untuk IoT-nya itu akan melibatkan jaringan perangkat yang terhubung yang mengumpulkan dan bertukar data yang akan memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Selanjutnya itu ada teknologi masa depan dalam data science.
yang dimana perkembangan teknologi masa depan akan berpotensi untuk mengubah landscape data science secara signifikan dan membawa peningkatan dalam efisiensi, kecepatan, dan keamanan analisis data. Nah, berikut beberapa teknologi masa depan yang diprediksi akan memainkan peran dalam data science. Yang pertama yaitu ada quantum computing yang memiliki potensi untuk mengubah berbagai aspek data science dengan memberikan kemampuan pemrosesan yang jauh lebih efisien, jauh lebih cepat dan efisien untuk masalah kompleks yang tidak dapat diatasi oleh komputer konvensional. Nah, quantum computing memberikan kecepatan pemrosesan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk masalah yang sangat kompleks. Yang kedua yaitu blockchain untuk keamanan data, yang dimana blockchain ini akan memungkinkan pencatatan transaksi secara transparan dan aman tanpa memerlukan pihak ketiga. Nah, blockchain ini akan meningkatkan keamanan dan transparansi data sehingga tidak ada titik kegagalan tunggal yang dapat dieksploitasi. Yang ketiga yaitu ada augmented analytics yang merupakan pendekatan yang mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan AI dan machine learning untuk memperluas kapabilitas analitik dengan mengotomasi proses analisis data dan menghasilkan wawasan yang lebih cepat dan tepat. Nah, selanjutnya bagaimana mempersiapkan diri untuk masa depan. Nah, penting bagi individu untuk membekali diri dengan keterampilan yang tepat dan mengikuti berbagai teknologi terbaru dan mengadopsi strategi yang efektif. Yang pertama itu ada yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan, yaitu menguasai keterampilan baik secara teknis maupun non-teknis. Yang kedua yaitu dengan mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi, yaitu dengan tetap up to date dengan perkembangan teknologi yang cepat, dengan melakukan kursus online ataupun sertifikasi, pelatihan dan workshop, ataupun dengan membaca jurnal maupun artikel ilmiah. Yang ketiga yaitu strategi untuk tetap relevan di industri yang cepat berubah. Nah, dalam industri yang terus berkembang seperti data science, penting untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan. Yaitu beberapa strateginya yaitu dengan fleksibilitas dan adaptabilitas waktu. Terus dengan pengembangan karir dan jejaring, terus fokus terhadap praktisi dan ahli dengan mentorship maupun networking. Apa? Mungkin itu saja
materi yang dapat saya jelaskan. Saya cukupkan webinar kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti webinar ini sampai akhir. Dan jangan ragu untuk terus menjelajahi dan menerapkan teknologi-teknologi baru dalam perjalanan data science. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih.